Sehat, ya. sehat kita. Baik, selamat malam untuk yang malam ini sudah stay tune di Elnusa Talk chapter 4 yang hari ini kita akan banyak membahas tentang apa ya? Judul besar kita hari ini adalah menuju financial freedom. Nah, yang hari ini sudah dihadiri oleh salah satu special guest kita. Ada Alfian di sana. Halo Alfian. Halo. Hai. Agak putus-putus ya semuanya. Iya, sinyal. Ya. Saya lancar aja. Lancar ya. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita kedatangan tamu sesuai dengan janji kita di chapter ketiga. Kita akan menghadirkan Alfian sebagai seorang penggiat literasi keuangan, ya. Jadi Alfian, hari ini kita akan banyak membahas ya terkait dengan bagaimana sebenarnya esensi dari financial freedom itu sendiri. Oke, nah mungkin supaya kita punya kaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya, saya sedikit flashback ke topik yang yang sudah sempat kita pernah bahas di chapter 1, 2, dan 3. Bagaimana kemudian data-data pendidikan itu sebenarnya sangat menunjang topik-topik yang kita sedang bahas baik itu di Elnusa Talk chapter 1, chapter 2 maupun chapter 3. Nah, hari ini pun kita tetap melihat atau coba mengkaitkan itu dengan topik yang akan dibahas oleh Alfian begitu. Nah, malam ini kami akan coba melihat kembali data-data pendidikan kita sebenarnya di Indonesia. Kenapa sih sampai akhirnya kami mengangkat tema financial freedom ini ke publik gitu, atau ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi ikut bersama dengan kami ya live di Elnusa Talk ini. Itu melihat beberapa data pendidikan. Yang pertama memang kalau kita lihat dari beberapa penelitian ya terakhir. Halo, hai guys, bisa terdengar jelaskah? Ya, terdengar jelas. Masih. Oke. Jelas. Nah, kalau kemarin kita ke topik ini yang terlihat di screen kalian materinya Alfian ya, guys? Bukan? Tidak. Belum ya, oke. Soalnya di saya nih kayaknya agak cepat ya. Sebentar, oke. Ya, jadi kalau kita berkaca dari data-data pendidikan, mungkin saya share screen aja ya, biar nanti bisa dilihat bersama juga oleh teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga ini bisa terlihat ya di IG. Bisa terlihatkah? Iya, di sini bisa kelihatan, Ibu Elsa. Kelihatan. Yang ini? Yang ini? Ya, bisa. Bisa. Ini materi Alfian bisa ya? Ya. Iya, cuma di IG tidak terbaca ya? Ya sudah mulai terbaca, tetapi terpotong. Iya. Oke. Mungkin tidak bekerja dengan maksimal ya OBS ini. Oke lah, tidak apa-apa. Kita akan coba ini ya. Kita akan coba ya. Nah, kita akan coba melihat. Nah, ini highlight kita yang akan kita bahas malam ini. Poin pertama adalah kita akan banyak berbicara dengan Alfian tentang seperti yang saya bilang tadi, esensi dari financial freedom itu seperti apa, atau prinsip dasarnya lah ya. Lalu di sini kita akan bahas soal apa bedanya aset dan liability atau liability. Lalu kemudian highlight yang ketiga nanti atau subtopik yang ketiga akan kita bahas itu sebenarnya bagaimana sih memulai, titik startnya itu harus gimana supaya nanti kita bisa mencapai yang namanya
financial freedom kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya Alfian, saya mau kita Berdoa. kuis dulu ya. Berdoa. Kuis dulu ya Alfian, kita ada jawab cepat. Jadi kami akan memberikan sekitar ya hanya 5 pertanyaan singkat, dan Alfian memilih gitu antara dua pilihan yang Elnusa lemparkan ke Fian begitu. Nah, siap. karena ini jauh cepat ya harus cepat ya Alfian. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Alfian mau memberikan argumentasi untuk pilihan itu silakan, sangat dibolehkan. Nah, jawab cepat pertanyaan nomor 1. Dosen atau investor? Investornya pasti pada akhirnya. Oh, oke. Walaupun nanti bisa jadi ya sambil jadi dosen. Oke. Jadi Haspel tetap. lalu Investor pertanyaan yang kedua, koperasi atau pinjaman online? Pinjol. Masa tidak mau pilih keduanya, tapi sudahlah kita pilih ya koperasi. Oke. Kalau lebih bijak koperasi ya. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3. Ini sebelum sampai ke stage terakhir ya. Work hard atau work smart? Ya work smart pasti ya. Oke, work smart ya. Berarti ini tidak perlu work hard nih. Kadang-kadang work hard. Oke. Tergantung keadaan ya Pak ya. Tergantung keadaan. Tergantung situasi krisisnya seperti apa ya. Itu kita bisa work hard sekali itu. Oke. Pertanyaan yang keempat, jago cari uang atau jago investasi? Wah, pertamanya harus jago cari uang dulu. Setelah jago cari uang, baru jago investasi. Investasi mana tidak ada uang. Ya, betul juga ya. Make sense. Oke, baik. Kita masuk ke stage yang terakhir. Pertanyaan nomor 5. Lucu ya. Pertanyaan nomor 5. Deposito atau saham? Saham pasti. Kalau masih muda harus agak ekstrim, harus pilih saham. Jangan berani deposito. Masih muda harus ekstrim. Ambil saham. Mohon maaf, ini mau sindir siapa ya, tua dan muda ini? Oke. Terima kasih banyak Alfian. Terima kasih banyak Alfian untuk jawaban cepatnya. Jadi kita kunci semua jawabannya Fian. Semoga nanti argumentasinya bisa sembari berjalan ya Fian ya, sembari Alfian menjelaskan nanti step by step-nya seperti apa. So guys, kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah tadi saya sempat omong soal data pendidikan ya di awal. Jadi kenapa kemudian kita angkat soal literasi keuangan ini, yang mana topiknya hari ini adalah soal menuju financial freedom, atau mungkin nanti Alfian bisa mengoreksi ya judul ini, atau haruskah dia financial independent atau haruskah dia financial freedom. Nah, kenapa mengangkat tema ini? Memang kami kembali ke data pendidikan. Jadi ada 3 yang kami lihat di sini sebagai dasar pijakan atas topik yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu soal kualitas tenaga pendidik atau tenaga pendidikan di Indonesia. Jadi menurut salah satu lembaga penelitian yang dinamakan atau yang dikenal dengan Research on Improving System of Education, melalui studi kuantitatifnya, mereka menunjukkan bahwa perekrutan guru di Indonesia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan menjadi ASN, gitu, aparatur sipil negara, bukan profesionalitas guru tersebut. Gitu. Jadi ini data data lembaga penelitian, bukan datanya Elnusa by the way. Nah, dari keseluruhan lebih dari 50% guru di Indonesia ini adalah pegawai negeri gitu, dan 90% tumpuan belajar ada pada guru-guru ini tadi. Padahal ya kita tahu kualitas guru apalagi di daerah-daerah terpencil itu tidak dapat terjamin dengan baik gitu. Lalu fakta yang kedua menariknya adalah mungkin ini sudah bukan menjadi isu yang baru ya, ini sudah berjalan sekian puluh tahun bahkan.
Jadi tingkat pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah, masih tergolong rendah. Jadi menurut salah satu data survei juga dalam hal ini adalah Politik and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan Indonesia itu ada pada urutan 12 dari 12 negara di Asia. Can you imagine that? Kita ada di peringkat pertama terakhir. Ya, ini fakta yang memang tidak bisa kita hindari. Ya, buktinya lewat lembaga penelitian ini akhirnya muncullah data-data seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kaitannya dengan literasi keuangan, akhirnya memang menurut salah satu lembaga penelitian juga ya, ada Program for International Student Assessment. Kita di Indonesia, mereka melihat ada di beberapa tiga kategori ya, baik itu numerasi, lalu ada literasi dan juga sains. Kita itu masih di peringkat 10 terendah dari 78 negara, ya. That's why kenapa kemudian kita mudah sekali dibohongi dengan investasi bodong. Lalu ada juga scamming tertentu yang sekarang lagi yang lagi ramai terjadi belakangan ini ya. Ada sebutlah Bitit ya, merek yang lagi jadi perbincangan banyak orang itu. Nah, ini kemudian data dasar yang akhirnya membuat kami teman-teman di Elnusa berpikir kayaknya perlu nih kita sama-sama buka mata khususnya terhadap literasi keuangan orang-orang di Manggarai gitu. Lebih khusus lagi orang-orang muda di Manggarai. Nah, oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi saya serahkan ke Alfian. Alfian, mohon perkenalkan diri dulu lalu mungkin baru kita akan masuk ke materi. So, Alfian, stage is yours. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada slide kayak. Oke, saya akan buka slide-nya Vian dulu sebentar. Sebentar ya. Oke. Ya, kita mulai dari Oke, semoga ya walaupun mungkin tidak terlihat tidak terlihat sempurna tapi ilmu ya, di dalam. Betul sekali. Oh ya, sebelum Alfian mulai, Johan boleh invite saya lagi kah di IG? Invite IG saya, boleh? Putus ya semuanya. Bisa? Hai. Oke. Bisa ya? Ya. Oke, sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Yosef Finansius Alfian Poleng. Umurnya masih 29 tahun ya. Masih ada duanya, belum sampai 3 ya. Nah, pekerjaannya saya ini ada 2. Saya bekerja sebagai pegawai BPJN Kementerian PUPR untuk Balai Pelaksana Jalan Nasional. Keduanya karena dibutuhkan, saya menjadi financial freedom, tapi sementara dalam perjalanan itu. Begitu. Oke. Itu saja perkenalan dirinya saya. Oke. Thank you, Vian. Saya next kan slide-nya? Next. Oke. Ya, jadi ini financial freedom ini kan bahasanya kan masih terlalu tinggi ya, banyak orang yang belum tahu. Jadi saya coba menjelaskan paling sederhana sekali. Jadi ini skemanya. Pertama, untuk apa kita belajar keuangan? Begitu orang tanya, sok-sok sekali. Mungkin dia hanya sok untuk ahli keuangan, untuk sok-sok saja. Apalagi sekarang banyak yang flexing, ngomong tentang, oh dia tahu keuangan, begini-begini. Nah,
Terus apa itu kaya itu sebenarnya seperti apa? Jadi saya mau coba ubah mindsetnya teman-teman tentang pandangan kita terhadap kekayaan itu seperti apa sebenarnya. Terus selanjutnya baru kita kenal namanya aset dan liabilitas. Jadi aset itu adalah kendaraan untuk mencapai kekayaan itu. Jadi kita harus kenal dulu apa itu, mana asetnya kita, mana liabilitas, baru kita bisa mencapai itu sebuah kekayaan. Nah, tapi kaya di sini akan saya coba kasih tahu artinya yang sebenarnya menurut saya itu untuk ubah mindset teman-teman. Terus saya akan jelaskan tentang ilusi keuangan. Jadi ada ilusi keuangan yang ada di sekitarnya kita, tapi kita tidak sadar sama sekali. Jadi saya mau kasih tahu itu supaya buat teman-teman mereka itu sadar kalau oh itu hanya ilusi, ilusi dari keuangan. Itu supaya ubah persepsinya teman-teman tentang keuangan yang teman-teman lihat di sekitarnya teman-teman. Selanjutnya mungkin kalau kita ada waktu lagi nanti kita akan mengenal tentang bagaimana macam-macam aset, nah, bagian besarnya gitu. Jadi kita mulai juga untuk apa kita belajar keuangan. Oke, next Ibu. Nah, ini buku inspirasinya saya. Pertama, teman itu saya rekomendasi sekali untuk nonton video di YouTube. Oke. Rich Dad and Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Nonton, jangan lihat bukunya tapi lihat YouTube-nya gitu. Nah, itu yang saya rekomendasikan. Terus saya dapat inspirasi itu yang lain dari Tung Desem Waringin. Itu ada juga di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang tidak terlalu tertarik untuk membaca, karena kita lihat juga literasi baca di Indonesia juga angkanya ya, YouTube itu bisa membantu lah. Karena saya juga banyak belajar dari YouTube. Oke. Literasinya audiovisual begitu ya? Ya. Next, Ibu. Oke. Oke. Untuk apa kita belajar keuangan? Pertama itu untuk bebas dari 4 kenyataan hidup. Jadi saya tidak menjelaskan yang menakutkan. Karena kalau dalam rumah itu ada perempuan cantik, kita tidak merasa terancam. Tapi kalau ada singa dalam kita punya rumah, kita akan sangat waspada dengan singa itu. Kita tidak terlalu tertarik, tidak terlalu merasa terancam. Kalau di dalam sekitarnya kita orang cerita, oh ini ada perempuan cantik, tidak ada orang yang terlalu tertarik. Tapi kalau kita ngomong bilang ada singa di sini yang buas, nah pasti banyak orang yang tertarik. Jadi pertamanya itu ada namanya rat race. Dengan belajar keuangan kita bisa keluar dari rat race. Nah itu teman-teman pasti alami semua. Kita kerja, kita punya pemasukan, kita bayar cicilan, terus gara-gara gaya hidupnya kita beli apa yang kita ingin, apa yang kita suka, terus pada akhirnya kita tidak menabung, tidak invest, habis, terus kita ngutang, terus berulang terus, berputar di dalam itu terus. Nah, pada akhirnya kita masuk ke slide selanjutnya, akibat dari rat race. Kita punya orang tua. Nah, kita harus membiayai orang tua, terus kita harus membiayai keluarganya kita punya anak dan kita punya istri. Sedangkan kita kerja saja ada setengah mati, ada sulit sekali untuk kita bekerja untuk dapat pemasukan karena habis, terus belum lagi biaya orang tua, belum lagi biaya anak. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan dalam situasi yang seperti ini. Itu makanya saya berbagi saya punya ilmu ke teman-teman tentang keuangan. Bagaimana cara keluar dari rat race, bagaimana cara keluar dari sandwich generation. Next, Ibu. Nah, kenyataan hidup yang ketiga ini adalah namanya situasi gambar. Kita tidak selalu tiap hari kita mujur. Pasti ada harinya di mana kita tuh kayak kemarin waktu kita corona ada PHK gitu. Jadi banyak teman-teman yang dikeluarkan dari tempat kerjanya. Terus belum lagi jangan dulu PHK. Kita kadang tuh sakit. Kita tidak selamanya bisa bekerja terus. Kita kerja-kerja pasti kita sakit. Suatu titik pasti kita sakit. Nah, kalaupun kita tidak sakit, kita tidak di PHK, pasti ada satu titik di mana kita mengalami satu kecelakaan. Misalnya ada bencana alam, atau kita kecelakaan di jalan, nah kita kan tidak pernah tahu, ada hal-hal ekstrim yang terjadi dalam hidup. Nah itu gunanya kita belajar keuangan, supaya keuangannya kita
bantu kita waktu kita dalam situasi ekstrim. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, ini dia nih. Kenyataan hidup keempat adalah masa tua. Cepat atau lambat kita akan tua. Sejago-jagonya kita bekerja, seberapa tinggi pun kita punya pendapatan, kita akan mentok. Umurnya kita pasti kita akan ada di masa tua. Nah, di masa tua itu karena uang bekerja untuk kita, karena kita sudah pintar belajar keuangannya, akhirnya uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang lagi. Nah, semakin kita tua, semakin kita kaya, bukannya semakin kita miskin. Nah, akhirnya di masa tua kita tidak menyusahkan kita punya generasi di bawahnya. Jadi kita bisa keluar dari rat race, terus kita bisa keluar juga dari generasi sandwich. Jadi anak di bawah kita itu kita tidak membebani dia lagi. Jadi dia sudah bisa membangun dia punya aset sendiri. Begitu. Asalkan kita di masa tuanya kita tidak membebani generasi di bawahnya kita. Nah, itu tujuannya, salah satu tujuannya saya. Terus situasi ekstrimnya lain adalah kita tidak menikah ini misalnya. Ada single, tidak menikah sama sekali. Gitu. Nah, masa tuanya siapa yang jaga? Nah, yang menjaga kita adalah aset-asetnya kita. Begitu. Karena belum tentu kan, karena ada banyak kasus seperti itu. Ya, Itu bagi yang tidak punya ayang, tolong ini dicatat baik ya. Ya, dengan atau tanpa ayang kita bisa lah secara mandiri, secara keuangan. Ya. Ini situasi ekstrim yang saya ceritakan, yang paling buruk. Ya. Kita bisa lewati hal yang paling buruk sekalipun, karena kita sudah mempersiapkan dan punya literasi keuangan yang kuat. Oke. Nah, mungkin sebelum, saya tidak tahu ya ke belakang ini akan ada pembahasan soal itu atau tidak, tapi saya akhirnya jadi penasaran. Nah, Alfian ini sebenarnya dapat literasi keuangan untuk pertama kali itu dari mana atau dari siapa begitu? Apa mungkin orang tua kah, atau mungkin teman sekolah, atau siapa begitu? Boleh di-share atau keadaan. Atau keadaan. Iya kan, bisa jadi. Ya, benar-benar ya, yang buat akhirnya mendesak jadi harus literasi keuangan ini harus bagus. Nah, saya pernah ikut satu seminar namanya Hitman System. Jadi di situ dibilang kalau di dunia itu ada hal yang sebaliknya dari yang kita percaya, dan itu benar-benar ada. Jadi kalau saya pikir begini kan, kita tidak pernah percaya gitu. Orang-orang tidak percaya gini. Ada orang yang tidak kerja sama sekali, buang uang. Tapi dia tiap hari makin kaya. Nah, itu seperti apa? Nah, saya penasaran dengan caranya. Gitu. Jadi saya sudah ubah mindset-nya saya tentang itu, bahwa di segala sesuatu di dunia pasti ada kebalikannya. Gitu. Jadi kalau bilang besi tidak bisa terbang, ada pesawat. Atau apapun di dunia itu pasti punya kebalikan. Jadi itu saya terinspirasi dari situ, saya mau cari tahu bagaimana caranya orang kaya kok bisa tambah kaya gitu. Kalau kita skeptis kan kita tidak akan pernah belajar dari mereka, kita tidak akan cari tahu, omong kosong itu. Tapi kalau misalnya kita buka kita punya pikiran, kita buka kita punya hati, bagaimana caranya, kita cari tahu, pasti kita tahu caranya seperti apa. Oke. Hanya itu memang keuangan itu memang harus belajar secara ini ya. Itu hanya ilmu-ilmu saktinya mereka tidak pernah bagi dengan kita. Mereka kadang tidak mau bagi dengan orang lain. Itu hanya kalangannya mereka yang mereka mau bagi. Ilmu di belakang layar ya, berarti ya? Iya, ilmu di belakang layar. Hanya dari generasi ke generasi. Gitu. Oke, sip. Oke. Saya next kan, kah? Ya. Slide-nya? Ya. Oke. Wow. Nah, ini nih. Ya, Pak di sini. Nah, kita mau bebas, kalau kita mau bebas dari 4 kenyataan hidup yang saya jelaskan 4 tadi, kita harus sampai di namanya financial freedom. Tapi financial freedom itu bahasa yang terlalu apa ya? Terlalu orang tidak mengerti lah. Gitu. Financial freedom itu kayak bahasa Inggrisnya rumit sekali. Apa sebenarnya itu? Sebenarnya financial freedom itu kaya. Gitu. Itu bahasa yang paling sederhana yang kita semua bisa terima. Tapi kita tuh salah persepsi tentang orang kaya. Nah, kita lihat Indra Keynes, kita tuh mau tahu orang tuh yang kita lihat gitu. Padahal orang-orang kaya itu tidak mau kelihatan. Nah, kayak Indra Keynes, apakah orang kaya itu orang yang tunjuk-tunjuk mobil? Begitu. Apakah wah yang begini punya rumah besar segala macam tunjuk-tunjuk itu? Atau orang yang tunjuk saldo?
Atau ibu-ibu ini dalam bak ada uang banyak. Nah, atau ini perempuan yang tunjuk dia punya segala macam cincin dan barang-barangnya. Apakah dia itu yang dikatakan kaya? Nah, ternyata bukan seperti itu. Ini hanya kaya yang kelihatan. Kalau teman-teman buka pikiran, ada orang yang lebih powerful daripada ini. Lebih kaya daripada ini. Dan saya kasih tunjuk teman bagaimana kaya itu sebenarnya seperti apa sih? Menurut persepsinya saya. Supaya teman-teman itu jangan lihat orang kaya seperti apa sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya yang tren yang sedang merebak sekarang ini di mana-mana itu sebenarnya flexing itu ada impact-nya tidak sih, Alfian, ke apa namanya, ke mereka secara ini juga, secara keuangan juga. Maksudnya begini, kan tentu dengan mereka terlihat kaya itu akan meningkatkan tingkat trust gitu ya dari orang-orang. Jadi ya bisa jadi dengan lihat profil mereka yang sebegitu apa ya, glamour begitu, quote and unquote, itu yang membuat orang akhirnya oh iya bisa nih kiblat saya diarahkan ke katakanlah Indra Kents ya yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan. Oh iya saya saya kiblatnya ke arah Indra Kents nih. Nah, sebenarnya flexing ini punya impact ke arah finansial juga atau seperti apa sih menurut Alfian sebenarnya? Ini sebenarnya bukan tren. Ini bukan tren. Ini sudah ada dari zaman ke zaman. Sudah ada dari dulu. Oke. Ini Indra Kents ini hanya yang paling terbaru. Tapi kita lihat-lihat semua kita masyarakat punya cara pandang. Kita lihat artis-artis. Kita lihat, oh artis ini yang kaya. Kita ke Raffi Ahmad. Padahal Raffi Ahmad di atasnya ada bosnya lagi. Oke. Coba kalau teman-teman lihat orang paling kaya di Indonesia itu hartanya sampai 500 triliun. Iya. Tapi gitu tidak kelihatan, maka dia makan di tempat soto biasa. Anaknya pergi jahit sepatu di tempat jahit sepatu. Padahal punya harta 500 triliun gitu. Nah, lebih kaya daripada betul. Mungkin ini juga ya akhirnya alasan Dirjen Pajak akhirnya sudah mulai melipir ke Instagram. Kakak, review rekeningnya dong Kakak untuk mereka-mereka yang lagi flexing gitu. Jadi sekarang itu akhirnya ya flexing itu imbasnya bukan hanya soal merugikan kita secara pribadi, tetapi juga mungkin efek sosialnya juga macam yang tadi Alfian sampaikan. Akhirnya memang ya itu membudaya yang dari zaman ke zaman itu akan dibawa terus gitu. Betul. Oke. Lanjut. Itu sudah program lah. Nah, kita mau coba ini nih. Saya mau coba untuk merubah program di dalam otaknya teman-teman. Saya berusaha gitu untuk bisa ubah itu program. Next. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan kaya. Iya. Oke. Orang yang bisa melakukan apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh uang. Nah, itu belum cukup itu. Dia harus punya kesehatan jasmani. Kan percuma. Punya uang banyak, tidak sehat, sakit kan, percuma punya uang 500 triliun tapi sakit, itu bikin apa gitu. Terus ada lagi punya uang banyak tapi rumah tangga hancur, kacau balau di dalam rumah tangga. Kan kita ini kan manusia, bukan hanya kaya secara fisik. Nah teman-teman itu kan hanya melihat kaya secara fisik orang, kita kan tidak tanya. Banyak kekayaan lain, kekayaan intelektual, kekayaan secara jasmani, secara rohani, gitu kan. Itu juga bentuk dari kekayaan yang sebenarnya. Jangan hanya teman-teman itu lihat dari kekayaan fisik. Tolong teman-teman keluar dari itu pikiran. Nah, ini salah satu contoh ya. Betul. Saya tidak ambil orang paling kaya di dunia. Kalau teman cari dia punya internet, di orang terkaya di dunia itu cerai dengan istrinya. Jadi saya tidak kasih masuk dia dalam itu kriteria. Jadi saya suka sekali dengan Mark Zuckerberg. Jadi dia punya istri yang tidak terlalu cantik, mereka suka protes dia. Tidak terlalu cantik. Dokter ya, kalau saya tidak salah. Dia dokter dan dia bahagia dengan istrinya itu. Maksudnya lihat dia punya mobil. Apakah mobil itu sama dengan Avanza mobilnya? Padahal dia orang kaya nomor 4 di dunia. Baju juga yang sama terus ya kayaknya. Baju yang sama terus gitu. Indra Kents apalah artinya itu Indra Kents atau tren-tren yang kamu lihat semua orang kaya pernah kamu lihat yang ada di Manggarai. Tidak ada arti dibandingkan orang yang seperti ini, gitu kan? Tapi dia punya semuanya itu. Maksudnya
Dia punya kesehatannya, keluarganya bahagia, dia juga punya kekayaan, dia juga sering beramal. Begitu. Nah, Mirip itu Ibu Elsa istrinya nih. Kenapa? Oh, Mirip kakak Elsa puji istrinya. Tuhan, haleluya. Iya, memang itu ini sepupu jauh ya dengan kakak dokter siapa sih namanya ini Chan begitu kan belakangnya. Oke, ya jokesnya lewat. Baik, baik pemirsa. oke. Ya, tapi ya ini satu potret yang bagus ya. Saya juga sepakat sih. Sebenarnya saya mengidolakan dua pasangan ini sudah sejak Facebook apa namanya si Mark ini Dokter. mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan dokter. Aduh, kok lupa ya. Ya itulah. Itulah istrinya. Ya, Itulah namanya. Mawar lah ya. Kita kasih dokter Mawar namanya. Nah, saya profil satu yang menurut saya mungkin tidak bisa membuat Mark itu mudah dilupakan oleh siapa saja di muka bumi ini. Bagaimana kemudian dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya begitu ya. Jadi tidak berarti karena kamu kaya, kamu itu seorang CEO, maka kamu berlaku sebagai seorang CEO dan memperlakukan staf ataupun mungkin orang-orang di bawahnya itu sebagai orang di posisinya mereka begitu. Tapi yang Mark perlihatkan adalah ya treat them like human being gitu kan. Jadi ya perlakukan mereka sebagaimana manusia pada umumnya gitu, bukan karena kamu punya posisi keberadaan atau pengakuan secara finansial yang bagus di mata khalayak umum, maka kamu berhak untuk melakukan apa saja kepada orang lain. Nah, potret itu mungkin yang akhirnya saya pikir Mark ini sangat menempel ya, khususnya saya pribadi sih. Jadi mungkin itu definisi yang tadi Alfian sampaikan bahwa ada hal yang tidak bisa dicuri gitu ya. Ilmu, kemudian karakter, investasi seperti itu yang mungkin tidak akan bisa dicuri oleh orang lain. Saya sepakat sekali. Baiklah. Bagaimana next? Next. Oke. Ini agak kacau balau nih, tapi ya udahlah. Ini nih mindset. Ini saya kasar nih. Saya ngomongnya kasar. Ini saya ngomongnya orang miskin dan orang kaya. Tapi yang saya ngomong di sini mindset, bukan soal uang. Ya. Jadi karena teman tadi saya sudah bicara tentang ubah ke teman-teman punya pandangan tentang uang. Sekarang saya cerita tentang mindset. Kenapa orang kaya itu beda sekali mentalnya dengan di sebelah ini orang miskin. Begitu dalam tanda kutip ya, mental miskin. Gitu. Jadi orang miskin itu selalu berpikir gini, uang itu akar segala masalah. Jadi mereka pikir tuh uang itu masalah. Jadi tidak pernah suka dengan uang. Justru orang kaya berpikir kalau tidak punya uang itu akar dari segala masalah. Tidak punya uang kau pasti mencuri segala macam lah, segala macam. Pokoknya kau akan melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Gitu. Terus bilang orang kaya itu serakah, bilang orang kaya itu jahat. Nah, bagaimana bilang orang kaya seperti itu? Padahal kalau kau kaya, kau bisa buat banyak hal. Misalnya kau bisa bangun perusahaan, kau bisa lebih beramal ke orang. Kalau kau miskin, kau tidak bisa bantu orang, bantu diri sendiri saja susah, apalagi mau bantu orang lain. Kan? Seperti itu. Terus satu mindsetnya orang kaya yang orang kaya punya itu adalah selalu bilang, bagaimana caranya? Dia tidak bilang, saya tidak bisa. Bukan. Dia pikir begini, bagaimana caranya? Caranya itu yang seninya itu di situ. Bagaimana caranya? Kita harus cari tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Nah, itu mindsetnya orang kaya dengan mindsetnya orang miskin. Nah, selama pandangannya kita jelek terhadap orang kaya, maka di dalam alam bawah sadarnya kita, kalau teman-teman belum mengerti tentang alam bawah sadar, itu alam bawah sadar itu yang mengontrol kita punya diri. Dan kita punya apa yang kita lakukan, kita punya program dan alam bawah sadar. Kayak program tadi, program orang kaya, gitu. Ini pandangan kita tentang orang kaya itu sudah diprogram di dalam alam bawah sadar teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman itu tidak pernah ingin jadi orang kaya karena teman-teman punya pandangan jelek, orang kaya serakah, orang kaya jahat. Ya. Jadi begitu punya uang banyak pasti habis gitu karena nanti saya jadi orang kaya. Janganlah, alam bawah sadarnya kan pasti bilang begitu, saya jadi orang kaya, jangan saya jadi orang kaya. Gitu kasih habis saja uangnya. Gitu. Karena orang kaya itu jahat lah, orang kaya itu serakah lah. Seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman tidak bisa pernah jadi orang kaya. Jadi kalau teman-teman benci pembunuh,
maka peluang kita untuk menjadi pembunuh makin kecil. Kecuali teman suka membunuh, lama-lama pasti bunuh orang. Tapi kalau tidak pernah ingin, maka peluang itu juga kecil, tidak pernah ada. Begitu. Nah, itu paling penting sekali dari belajar keuangan itu untuk ubah teman-teman punya mindset dan cara pandang. Berarti jalan ninjanya adalah mindset dulu yang harus diubah ya, Alfian? Mindset dulu yang harus diubah. Program di dalam awal bawah sadar kita harus diubah dulu. Mumpung ini lagi dibahas, Alfian. Nah, ya. oh ya, nanti sebelum Johan masuk, saya penasaran nih. Tadi Alfian sudah menggambarkan mindset orang miskin dan mindset orang kaya. Dalam hidupnya Fian sampai dengan detik ini, apakah pernah akhirnya itu ada di satu titik akhirnya bermasalah begitu hanya karena uang gitu? Pernahkah ada masalah karena uang? Ya paling ya teman-teman tahu tuh kayak biasa jam uang. Nah itu. Jadi saya dekat sekali. Saya tidak kasih contoh yang jauh-jauh. Saya tidak usah tinggi-tinggi aja. Pasti semua pernah rasa gitu. Nah, kita kadang ya kalau sudah punya ada simpanan uang atau kayak begini kita cerita tentang investasi, kita sudah simpan uang, pasti teman-teman banyak yang mau begini pinjam uang. Nah, kadang teman-teman itu tidak kasih kembali uang. Nah, itu yang jadi masalah lah. Ya, itu kan kalau interaksi dengan orang ya, Alfian. Interaksi dengan orang, ya in person maksudnya dalam alokasi kebutuhan kehidupan sehari-hari itu. Secara pribadi gitu sehari-hari, apakah pernah ada masalah soal uang? Tidak pernah itu. Wah. Atau mungkin mengganggu, bukan sombong, merubah sifat gitu. Tidak, mungkin ini gaya hidup. Tapi menurut saya ini korelasinya tadi ya, mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Jadi Alfian ini kayaknya sudah mendarah daging. Ketika ditanya ada masalah tentang ya tidak ada gitu kan. Mindset orang kaya kan seperti itu kan. Jadi there is no problem. Jika kamu bicara soal uang gitu kan, tidak ada masalah gitu dengan uang sebenarnya. Oke, note. Baiklah, jadi bisa dikonfirm ya sekarang ternyata memang mindset itu akar dari semua atau kunci kita omong soal mau jadi kaya atau mau jadi miskin gitu ya. Oke, Johan, apa tadi yang mau ditanya Johan? Soal mindset ini kan kata-kata yang paling atas ini sangat-sangat ini kan uang adalah akar segala masalah. Nah, kira-kira Alfian Kak, menurut Alfian, sebenarnya yang membuat masyarakat kita mindsetnya salah itu siapa gitu atau apa? Atau mungkin apakah dari pendidikan kita ataukah dari, saya sebut saja dari agama? Karena di negara kita ini kan kontradiksi ya soal bicara soal uang. Ada banyak pihak yang mengatakan seperti itu, uang adalah akar masalah. Jadi hidupmu jangan mencari uang atau hidup secukupnya, hidup pas-pasan. Pokoknya kita mulai dari kecil, dari lingkungan kita itu kan sudah sering mendapatkan pemaparan tentang hal-hal seperti itu. Nah, mungkin itu yang membuat banyak dari kita memandang uang itu dengan cara yang salah gitu. Itu mungkin itu ya yang membuat masyarakat Indonesia itu kadang salah gitu memikirkan atau melihat uang itu. Jadi banyak yang berpikir bahwa kalau misalkan punya uang itu bisa menimbulkan sifat serakah, bisa menimbulkan sifat jahat dan lain sebagainya. Menurut saya memang soal mindset tentang uang ini bukan perkara yang mudah, ini perkara yang sulit sekali untuk dirubah gitu. Mungkin tapi untuk bukan mengubahnya sesuatu yang ketika tidak mungkin ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Iya. Mungkin tunggu dia tunggu dia berusia dewasa mungkin ketika bisa open minded itu baru mungkin dia bisa menerima atau mungkin ya seperti itulah. Mungkin lagi. Nah, sebenarnya itu karena begini, ini psikologi dasar aja ini. Minoritas itu misalnya orang kaya itu jadi minoritas. Siapa saja yang jadi minoritas pasti banyak sekali pandangan-pandangan buruk tentang minoritas. Tidak peduli mau agama, ras, apapun itu, selama dia jadi minoritas di satu tempat, dia akan punya pandangan negatif. Kita punya pandangan negatif terhadap minoritas. Begitu apa saja kalau minoritas bikin salah, nah kita mulai sudah ngomong. Nah orang kaya ini kan orang yang jadi minoritas di dunia. Mereka hanya ada 5% dan 1%, dan mereka tuh hanya bergaul di antara mereka punya kalangan.
Nah, Iri, akhirnya hati, dengki. mereka Iya. tuh kan dibenci, gitu, Iya. dibenci. Jangan iri, jangan iri. Apalagi mereka ini sudah pasti bos-bos. Nah, kita kan secara psikologi kita benci kita punya bos kan. Biasanya di masyarakat seperti itu. Nah, orang-orang kaya ini kan jadi bos. Nah, bos itu kan pasti dibenci. Padahal kita harus belajar dari kita punya bos, tapi kita benci dia gitu. Oke. Nah, karena memang sudah dari dulu gitu. Kalau kita punya bos bikin yang baik, ya kita dia. Tapi kalau kita punya bos bikin jahat, kita caci maki dia. Karena dia minoritas. Nah, itu sudah psikologi dasar. Apapun yang jadi minoritas di dunia, itu pasti akan dibenci, dikucilkan, dibenci. Apalagi orang yang berbeda. Iya, betul. Mindset-nya berbeda. Gitu. Kalau dia berbeda, dia akan dikucilkan. Gitu. Dia akan dianggap freak, aneh, ganjil. Gitu kok begitu dia punya cara, buat apa sih ngomong begini, buat apa begini, buat apa begini. Nah itu memang orang kaya itu hanya 5% dan 1% di dunia gitu, jadi memang akan dibenci gitu. Oke. Itu maka bilang akar segala masalah. Nah kita sudah mengerti ya, itu dasarnya gitu. Rasanya jadi minoritas. Nah, mumpung kita ada di topik ini nih, menurut Alfian, misalkan ini kan soal mindset tadi ya, memungkinkan tidak ketika mindset ini diberikan sejak dini gitu. Maksud saya begini, saya ingat sekali dulu waktu SD kita tuh tidak pernah kalau di sekolah sulit sekali, saya dalam memori saya tidak pernah ada ingatan soal guru-guru itu memberikan bukan pelajaran sih ya, mungkin aplikatif dari bagaimana sebenarnya kita itu memberi value atau nilai pada uang. Bagaimana, jadi dulu mentoknya itu hanya ayo menabung. Hanya sampai di situ. Literasi keuangan itu saya ingat persis bahwa guru-guru itu hanya menyarankan untuk menabung. Tetapi kemudian bagaimana memberi nilai pada uang, lalu bagaimana seharusnya mindset soal uang ini, saya pikir dalam memori saya bahkan sampai SMA pun tidak ada gitu Gurunya belum paham. literasi yang cukup soal itu. Nah, menurut Alfiani ke depan apakah memang untuk bisa memudahkan kita memahami soal literasi keuangan di saat kita dewasa itu, perlukah itu dikasih sejak dini atau seperti apa? Itu sebenarnya harus pelajaran dari keluarga. Soal mindset ini tidak sulit diajarkan di sekolah. Karena guru-guru tuh ajar karena profesional. Tapi kita tuh punya namanya pendekatan mindset, itu pendekatan dari hati ke hati. Jadi bukan pendekatan biasa. Mindset itu adalah program yang dibuat dari kecil, dan itu harus ada impact yang benar-benar kena, dan itu hanya bisa dibuat oleh orang tua di rumah. Atau orang-orang yang kita sayang dan orang yang kita dekat. Kalau orang-orang yang hanya profesi saja, anak-anak itu, karena sebenarnya mental, masalah mental itu kadang agak berat juga. Memang berat untuk anak-anak yang masih usia dini, karena mereka belum mengerti gitu apa itu uang, dan mereka belum pernah merasakan itu beratnya. Gitu. Jadi saya kayak misalnya contohnya saya sebagai dosen teknik sipil, jadi anak-anak itu selalu suruh untuk ke lapangan, untuk merasakan. Kalau kita rasa sesuatu, kita sudah mengerti, gitu. Tidak perlu penjelasan banyak. Pasti kita akan secara otomatis mindsetnya sudah berubah. Terus apa yang kita lakukan juga pasti berubah secara otomatis, tanpa perlu kita buat penjelasan panjang, karena sudah merasakan. Nah, orang-orang kaya yang seperti ini saya cerita juga punya latar belakang di mana mereka itu miskin. Nah, suatu hari mereka diajarkan oleh orang-orang tuanya mereka. Gitu. Dari kita lihat macam pemiliknya Samsung atau kayak Rothschild, orang bilang itu. Nah, itu kan dari keluarga itu. Tidak ada mereka cerita bilang dari sekolah. Tidak, mereka tuh dapat semua itu dari keluarga. Oke. Biasanya Jadi, kan karena kita punya keluarga. Peran keluarga itu sebenarnya menjadi ini ya, salah satu unsur penting gitu ya, Alfian, dalam memahami soal mindset soal keuangan ini tadi ya. Bukan gitu? Pas? Ya. Oke. Punya dunia pendidikan memang itu jawabannya guru-guru lah. Saya ini kan baru jadi dosen. Oke, siap. Jadi belum terlalu mengerti soal itu. Tapi itu jawaban yang paling dekat yang menurut saya. Ya. Ya, kalau ditarik ke pengalaman Alfian dulu ya,
Iya, seperti Oke, itu. baiklah. Nah, teman-teman buat yang mungkin malam ini sudah bergabung di live, mau memberikan pertanyaan atau mau ikut berkomentar atau mau memberikan semacam insight baru begitu ke dalam diskusi ini sangat diperbolehkan. Jadi silahkan. Jadi nanti boleh di-cut ya, Johan. Johan bisa pantau di kolom komentar kalau ada yang bertanya, ada yang berinteraksi, silahkan di-cut saja. Berarti kita next ya, Vian. Ya, next. Oke. Nah, ini agak kacau sih, tapi nanti Iya. teman-teman mengerti Ini lah dia punya kayaknya bagan. mungkin ya. Nanti. Sebenarnya sudah rapi, tapi kita lucu-lucu sedikit, jangan terlalu tegang. Jadi saya ambil Aduh, saya ambil karakter saya. karakter yang lucu supaya kita semua rasa. Jadi kalau saya ngomong miskin kaya itu kan terlalu kasar. Terlalu Jadi berat. saya anggap ini saya anggap ada Patrick dan SpongeBob. Walaupun di dunia nyata Patrick itu tidak kerja, tapi inilah Patrick dan SpongeBob itu. Nah, kita lihat siklusnya. Jadi teman perhatikan, biarpun agak kacau di sini, tapi teman lihat dia punya tabel. Gitu. Jadi ini siklus hidupnya mereka. Jadi Patrick itu kerja, dapat gaji, terus gajinya itu dipakai untuk biaya hidup, sampai habis. Saya yakin sekali semua teman-teman punya mindset itu, bahwa gaji kalau sisa harus kasih habis. Begitu, kalau sisa gaji, buat apa beli lagi baju, gitu, atau beli lagi makan, atau bagaimana caranya untuk habis gaji itu. Nah, banyak teman-teman yang hidup seperti itu. Nah, di sebelah ini ada SpongeBob. Nah, SpongeBob ini nih yang saya bilang siklus hidupnya orang kaya. Orang kaya ini berbeda sekali cara hidupnya dengan kita. Lihat mereka. Mereka kerja, mereka ada gaji, mereka pakai gaji itu sedikit apapun yang tersisa mereka coba untuk tekan biaya hidupnya untuk hidup sehemat mungkin, lalu mereka taruh uang itu sedikitnya di dalam aset loh, saya bilang aset, bukan menabung gitu. Mereka taruh di dalam aset. Nah, setelah 10 tahun kemudian, nah ini yang teman-teman tidak pernah rasa, teman-teman berpikir hari ini aja. Jadi ada teman yang berhemat, yang buat aset, terus tidak hidup dengan teman-teman, ikut nongkrong, atau punya HP yang baru, mobil yang baru, dia tidak. Dia kumpul dalam bentuk aset dulu. Karena dia tahu 10 tahun kemudian, nah aset ini yang akan menghidupkan dia. Nah itu lihat, beda sekali. Setelah 10 tahun kemudian, Patrick ini masih kerja dia. Kerja dapat gaji biaya hidup, kerja dapat gaji biaya hidup. Sebesar apapun dia gaji, biaya hidupnya dia juga ikut. Gayanya hidupnya dia juga ikut. Nah tidak dengan SpongeBob. Begitu gajinya naik, dia akan ambil itu tetap ke aset. 10 tahun kemudian, akhirnya aset itu menghasilkan sesuatu, akhirnya dia keluar dari kerja. Aset itu punya penghasilan lebih daripada gajinya dia. Dan itu terus bertambah dan berkompounding terus sepanjang tahun. Gitu. Akhirnya setelah 10 tahun kemudian asetnya besar, lalu aset itu yang membiayai hidupnya dia. Nah dia keluarlah yang kita sebut sebagai financial freedom. Dia sudah keluar dari sandwich, dia sudah keluar dari lingkaran yang saya tadi jelaskan pertama, rat race. Dia sudah keluar. Nah ini penting sekali teman-teman yang sekarang mungkin ada merasakan di mana hidup itu hanya kerja, kapan saya keluar dari situasi yang seperti ini. Nah ini saya kasih resepnya ke teman-teman. Begitu, kelihatannya sederhana, tapi konsisten selama 10 tahun itu yang bikin dia sulit. Tapi yakin dan percaya, coba teman-teman pikir dengan logika. Nanti saya jelaskan sampai ke depan ini. Teman-teman pikir, nanti teman-teman pulang, renungkan baik-baik, bisa hidup itu seperti apa, siklus mana? Siklus yang Patrick punya kah, atau yang SpongeBob punya? Nah inilah yang kita sebut sebagai financial freedom. Bahwa kita tuh dari aset yang kita kasih, sudah punya penghasilan dari aset itu untuk membiayai hidup itu. Karena aset itu yang saya mau menjelaskan ke teman-teman. Aset itu sebenarnya seperti apa sih aset-aset itu? Nah ini yang ke slide selanjutnya. Saya harap teman mengerti betul sih. Nah ini juga Nah aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita. Ini bahasa yang simpel aja ya. Saya lari-lari sih ini bahasa. Minta maaf. Ini harusnya dosen tuh kasih bahasa yang tinggi-tinggi, woi berdasarkan ini. Tidak perlu. Kita mau yang prakteknya saja, Alfian. Itu. Nah ini kasar aja. Aset itu sesuatu ya, karena aset itu terlalu relatif. Aset itu bisa banyak. Bahkan kayak lukisan saja bisa jadi aset. Gitu. Lukisan Mona Lisa. Gitu. Padahal hanya lukisan gitu, tapi dibuat bagaimanapun caranya
untuk jadi aset gitu. Bisa kita bisa buat apa saja yang konyol kelihatannya dalam hidup. Sampai di Shopee saja ada yang jual batu itu. Kan itu kan konyol, tapi kalau kau mengerti ilmunya bisa gitu. Yang tidak mungkin jadi mungkin bisa. Terus nah kita lihat ini. Saya kasih tahu. Nah, kita lihat ada Patrick dengan SpongeBob ini. Jadi mereka tuh punya gaji sama-sama 2 juta. Kerja juga di tahun yang sama, semua sama, umurnya sama. Nah, suatu hari mereka ini punya rumah yang sama. Jadi dari tadi itu mereka punya penghasilan 2 juta, mereka punya rumah yang sama nih. Rumah besar, ada 5 kamar di dalam. Ini juga mungkin teman-teman coba pikir baik-baik. Ini terjadi di kita hidup. Tiba-tiba datang Tuan Krab, misalnya. Tuan Krab datang, dia mau menyewakan. Atau nanti misalnya ada PLN, begitu, atau kantor-kantor pemerintah datang, mau menyewakan rumahnya teman-teman. Tapi kan, karena teman-teman tidak mengerti konsep ini, konsep tentang aset, pasti berpikir begini. Buat apa saya sewa saya punya rumah? Saya kan ada rumah, buat apa saya sewa? Gitu kan. Terus ditawarkan oleh orang itu, banting harga lah. Ditawarkan. Begini saja, saya menyewakan kau punya rumah ini 6 juta. Nah, ditawarlah di Patrick yang SpongeBob ini, siapa yang mau? Nah, ternyata yang mau ini SpongeBob. Patrick ini tidak mau. Buat apa saya ada rumah besar? Buat apa saya keluar saya dari rumahnya saya sendiri untuk sewa ke orang? Nah, pintarlah SpongeBob ini. Jadi dia sewa rumahnya ini sebesar 6 juta. Gajinya kan masih 2 juta. Dia tinggallah di kontrakan. Kontrakan tuh hanya 1 juta per bulan. Dia kan tinggal sendiri. Tidak tinggal dengan siapa-siapa. Dia tinggallah di rumah kecil yang disewakan 1 juta. Lalu biaya hidupnya itu hanya 1 juta. Biaya hidupnya dia beda dengan biaya hidupnya Patrick di sebelah yang bisa sampai 1,7. Tapi karena memang orang yang punya mindset kaya itu selalu menekan dia punya gaya hidup sebelum waktunya. Jadi mereka tuh hanya kasih tunjuk mereka punya kekayaan itu hanya berapa persen. Itu dari yang kita lihat. Bukan semuanya, bukan. Jadi dia selalu menekan gaya hidup. Itu salah satu cirinya orang kaya adalah gaya hidupnya ditekan. Gitu. Lalu lihat baik-baik perbedaannya. Ya, itu teman lihat sendiri perbedaannya. Perbedaannya kan jauh sekali. Perbedaannya kan jauh sekali kan. Lihat itu. Dia pada akhirnya penghasilannya itu 6 juta dan yang satunya itu 0 sama sekali. 0 rupiah. 0 sama sekali. Nah, ini yang saya sebut dengan yang mana itu aset, mana itu liabilitas. Patrick itu rumahnya itu jadi liabilitas untuk dia karena dia harus bayar listrik, bayar air lah, bayar perawatan rumah lah, segala macam. Dia tidak mau sewakan gitu. Apa gengsi saya tinggal di kontrakan harga 1 juta saya kan, namanya orang gengsi ya. Biasa gitu. Ada orang-orang tuh hancur karena dia punya gengsi kan gitu. Buat apa tinggal di rumah 1 juta? Padahal setelah kita lihat ini, kita hitung-hitung, ternyata pada akhirnya SpongeBob ini punya penghasilan 6 juta. Walaupun dia tuh tinggal di rumah kecil gitu. Nah, itu kan perbedaan sekali. Nah, inilah yang kita sebut liabilitas. Nah, rumahnya Patrick kita sebut liabilitas dan rumahnya SpongeBob kita sebut sebagai aset. Begitu. Nah, saya yakin ini gambar-gambar nih teman-teman mengerti dan pernah bisa alami sendiri karena punya rumah tuh belum tentu bisa dibilang aset, belum tentu juga bisa dibilang liabilitas. Tergantung kalau disewakan dan menghasilkan uang. Seperti saya bilang, usahanya minimum tanpa kerja sama sekali tapi menghasilkan uang. Kita sebut itu sebagai aset. Begitu. Nah, yang tidak, yang kasih keluar uang dari kita punya saku, kayak kita punya mobil misalnya, itu kan salah satu contoh. Kalau misalnya kita tidak sewakan, tidak menghasilkan uang kita, itu kita sebut sebagai liabilitas. Motornya kita itu liabilitas juga, karena kita harus perbaiki mobilnya, bensin, segala macam. Saya jadi ingat ini salah satu podcast yang pernah, bukan podcast ya, kayaknya video yang pernah disebar begitu di media sosial, dan itu isinya Ibu Sri Mulyani gitu. Bagaimana dia terus menekan orang Indonesia itu harusnya belajar dari banyak negara maju gitu. Bagaimana mereka memaksimalkan aset itu supaya bisa bekerja untuk mereka gitu. Jadi punya kamar kosong jangan dibiarkan kosong, itu harus disewakan misalkan. Atau punya mobil gitu. Kalau memang ya seperti Patrick tadi gaji pas-pasan tapi mau gaya hidup mewah, kenapa tidak mobil itu misalnya dipakai pada saat berangkat kerja, didaftarkan sebagai misalnya GrabCar atau ya GoCar begitu, yang mana bisa menambah penghasilan atau boleh dibilang pasif income ya. Saya tidak tahu, nanti mungkin Alfian punya pemahaman lebih baik begitu soal itu. Jadi
Bagaimana kemudian aset itu harus bekerja untuk kita. Kita boleh kerja yang biasa-biasa saja, tetapi selama aset itu bisa bekerja untuk kita, maka ya penghasilannya seperti yang tadi dibilang. Padahal ada di posisi yang sama, gaji bulanannya sama gitu. Ternyata di ending story-nya ada yang berbeda begitu ketika kita memaksimalkan aset yang kita punya begitu. Saya akhirnya teringat video itu sih, Alfian. Jadi mungkin poinnya adalah selama kita bisa menunda kesenangan atau ya menunda kesenangan ya di angka 10 tahun tadi itu, nah masa tua kita akan jauh lebih berjaya begitu ya. Oke. Saya harap teman-teman bisa mengerti ini ya. Kalau sudah sampai di titik ini, teman-teman sudah bisa bedakan. Harusnya bisa. Kalau ilustrasinya pakai Patrick dengan SpongeBob, saya yakin bisa itu, bisa. Oke. Ringan-ringan aja. Baiklah. Berarti saya lanjutkan ya, Alfian. Next. Oke. Nah, ini kan mana dulu? Ada HP baru, kebutuhan kah atau keinginan kah? Mau beli mobil kah, padahal belum waktunya, itu semua uang yang ada kok punya tabungan, habis. Kadang kan kita gitu, tidak tahu bedakan. Kita sudah punya uang nih untuk beli mobil, kan kayak teman semua sudah punya mobil, jadi harus beli mobil. Padahal itu semua uang yang kita punya. Kita tidak pernah pikir bahwa itu nanti akan jadi kita punya liabilitas, bahwa kita akan beli bensinnya, kita akan perbaiki onderdilnya, pajaknya. Onderdilnya saja mungkin lebih daripada dia punya gaji sendiri. Akhirnya kan kita konyol kan, kita kan jadi konyol hanya untuk menunjukkan kita punya ego, menunjukkan kita punya gengsi ke orang. Nah, tapi satu hal yang menarik, Alfian, misalkan saya ambil contoh, kita mau membeli barang branded misalkan, tetapi kemudian itu mau kita jadikan sebagai modal usaha begitu. Nah, itu biasanya porsinya masuk ke aset atau liabilitas? Tergantung orang. Oh, masih sangat ini ya, relatif berarti. Maksudnya begini, misalnya katakanlah begini, saya ambil contoh konten kreator lah gitu. Bagaimana mereka kemudian berani merogoh kocek cukup besar begitu untuk membeli gears tertentu yang bisa memaksimalkan konten-konten mereka gitu. Nah, dengan dengan maksud menambah engagement atau mungkin kemudian dengan presentasi konten yang menarik, itu akhirnya bisa menambah income juga. Nah, kalau seperti itu modelnya, Alfian, apakah itu masih bisa diterima begitu dalam konteks menuju financial freedom itu tadi? Nah, ini kan yang saya bilang di pertama tadi. Soal hal konyol kayak lukisan. Begitu kan? Nah, itu kan tergantung di orang. Tergantung bagaimana orangnya. Kayak ada jual batu di Shopee. Itu kan tergantung marketing dan segala macamnya sampai itu jadi aset. Walaupun kelihatan konyol. Jadi relatif, itu maka saya bilang aset itu terlalu relatif. Itu maka saya sebut sesuatu. Itu saya tidak bilang apa, itu tergantung di orang. Bagaimana dia memakai sesuatu itu, apa saja, untuk jadi dirinya aset. Sama kayak yang tadi saya jelaskan di awal, kan lukisan Mona Lisa. Itu kan hanya lukisan, gitu. Apa sih sebenarnya? Gitu. Tapi begitu ditaruh di museum, datang orang sewa museum itu bayar, masuk tuh hanya bayar hanya untuk lihat lukisan yang gambarnya itu Mona Lisa yang sebenarnya begitu aja gitu, konyol kelihatannya, tapi jadi aset. Ya. Anehnya jadi aset. Nah, itu kan seninya mereka, bagaimana mereka marketingnya ke seluruh dunia bahwa Mona Lisa itu punya begini. Padahal ada banyak lukisan lain yang punya keunikannya juga, hanya marketingnya dan dilebih-lebihkannya seperti apa. Nah, itu kan tergantung kepintarannya teman-teman semua kan, untuk melihat dan memakai sesuatu tuh untuk bisa diubah ke aset gitu. Bagaimana caranya? Kan banyak aset, kan bisnis juga bisa. Atau itu tadi, maksudnya contoh yang paling dasar saya teman tahu, bahkan hal yang konyol sekali macam jual batu di Shopee, atau ada lukisan tidak penting, bagaimana kok sampai orang bisa datang bayar, itu kan ada skemanya. Jual foto selfie. Jual foto selfie ya. Jual foto selfie. Konyol pertamanya NFT itu kan konyol sekali kan, tapi jadi asetnya dia kan pada akhirnya. Gitu. Jadi itu maka saya bilang aset itu terlalu relatif, sesuatu. Jadi teman-teman, yang penting adalah tahu aset itu yang mana, menghasilkan sesuatu tanpa kita kerja dan usaha seminimum mungkin
tapi menghasilkan uang untuk kita dengan usaha seminimum mungkin. Nah, itu kita sebut aset. Sesuatu berarti apa saja yang Ibu Elsa mau tanya tadi, apapun itu bisa saja, tergantung di orangnya. Maka keuangan itu ada seninya. Jadi kalau sudah tahu seninya, jadi kalau yang pegangnya pisau, jadi kayak begini misalnya, kita lawan dengan orang, gitu. Jadi ada satu sebelahnya itu ahli pedang, dia jago, dia pakai pisau. Nah di sebelahnya kau punya pedang yang bagus, samurai, segala macam. Nah, tapi percuma karena dia itu ahli. Walaupun dia pegang pisau sekalipun, tetap dia bisa bunuh kau. Itu karena dia punya seninya. Walaupun kita jangan lihat pedangnya, tapi lihat siapa yang pegang. Ilmu itu siapa yang pegang. Nah, itulah. Jadi percuma kau kasih ya pedang di siapa kalau bukan ahlinya, ya mungkin dia bunuh dirinya sendiri. Gitu kan. Nah, itu harus teman-teman bedakan. Jangan persepsinya itu lihat besar pedangnya, jangan. Lihatnya siapa yang pegang itu. Siapa yang pegang itu. Nah, begitu itu contoh yang ya saya yakin ya, teman-teman mengerti lah. Ya. Sebentar sebelum kita lanjut, tadi kan saya tertarik dengan bahasan soal Patrick sama SpongeBob ya, yang tadi di atas soal ilustrasi di mana keduanya punya penghasilan yang sama dengan memiliki rumah yang sama begitu ya, dengan nilai rumah yang sama. Kemudian kita dari tadi kan berbicara soal liabilitas, kita bicara tentang aset, kita berbicara tentang banyak hal soal itu. Nah, misalnya kita menempatkan posisi kita sebagai si Patrick ya, misalnya seperti itu. Dia sudah punya rumah nih, ya kan? Dengan gaji yang 2 juta tadi, dia sudah bisa memenuhi biaya keinginan, biaya listrik, biaya air dan lain-lainnya. Kemudian yang jadi pertanyaan dia adalah kenapa saya harus menyewakan, toh penghasilan saya cukup. I mean like dia punya prinsip seperti you only live once gitu. Saya tidak perlu itu yang namanya harus menyewakan. Saya tidak memerlukan penghasilan yang lebih karena penghasilan saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya seperti itu. Dan mungkin menabung untuk dia itu tidak menabung atau berinvestasi tidak menjadi prioritas karena you only live once gitu kan, YOLO gitu prinsip hidupnya. Nah, dan karena ini kan banyak sekali terjadi di sekitar kita, kalau misalnya kita kasih literasi atau nasihat atau apa, kamu harus nabung, harus investasi supaya ini, supaya bla bla bla, tetapi pada akhirnya why? Kenapa harus begitu? Sedangkan semua yang saya dapatkan, gaji atau penghasilan atau apapun itu sudah bisa memenuhi kebutuhan saya. Dengan skala ini, kita kan seperti melihat skala ya di sini ya. Skala 2 juta untuk Patrick sudah enough untuk dia. Tetapi skala 2 juta untuk si SpongeBob itu belum enough. Gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini, urgensi apa yang kita mau sampaikan kepada teman-teman untuk belajar soal literasi ini tadi, soal kita harus bisa membedakan aset, liabilitas, dan kenapa kita harus belajar tentang ini begitu. Mungkin itu poin penting sih yang tidak boleh dilewatkan, kenapa kita harus belajar tentang ini gitu. Karena banyak sekali orang di luar sana yang punya mindset seperti Patrick, why would I have to learn about this if kalau 2 juta saja sudah cukup. Yes, I already have my own house gitu kan. Aku udah punya rumah gitu. Gitu. Mungkin bisa dikasih insight sedikit ke teman-teman. Nah, urgensi apa sih yang perlu kita sampaikan supaya bisa bukan mengubah ya, sedikit memberikan pandangan lain. Pandangan lain kepada Patrick yang ada di sekitar kita begitu. Itu Kak. Kita kan kembali lagi ke slide yang pertama, ya kan, red race. Terus memang kalau ngomong urgen bukan urgen, kita hanya kasih tahu aja. Kayak saya hanya bagi ilmu, tapi ini kenyataan hidup. Yes, nah, itu kan, banyak betul. Nah, sampai kapan kok gitu? Terus kan ada empat hal ini yang saya jelaskan di pertama kan, 4 kenyataan hidup. Kok akan tua? Gitu. Ini kan masalah keuangan tuh tentang masalah masa depan juga. Dan bukan masalah masa depan juga. Ingat baik-baik, saya kasih tahu tadi 4 kenyataan hidup. Situasi ekstrim. Di mana kau sakit. Nah, kan 2 juta tuh kan waktu kau sehat. Nah, gimana kejadiannya kalau tiba-tiba kau harus operasi? Misalnya kau kecelakaan atau gimana? Bagaimana? Jadi pengalihan orang, misalnya saya akhirnya sedikit ini ya. Jadi misalnya dia tulang punggung nih, atau dia
satu-satunya yang bekerja begitu di dalam, katakanlah di dalam keluarga ya, keluarga kecil. Ya, ya. Nah, ambil contoh yang Vian bilang. Jadi ketika dia sakit, berarti kan ada penangguhan si orang yang memang menjadi tulang punggung untuk penghasilan berarti kan. Nah, otomatis yang tadinya 2 juta bakal dipangkas karena dia harus istirahat karena tadi kondisi sakit gitu. It means ya 2 juta itu terancam akan berkurang gitu ya. Ya. Not Iya. Nah, begitu. Nah, itu pengalaman yang saya lihat di baru-baru ini. Ada teman gitu, jadi dia bikin bisnis babi gitu. Dia jor-joran pakai semua uang. Nah, tiba-tiba bencana kan datang. Kena COVID mereka satu keluarga. Kena COVID, betul-betul uang itu habis, tidak bekerja sama sekali. Nah, akhirnya ya teman bisa sendiri, saya bilang di 4 tadi. Sebaiknya kita kuat supaya waktu kita sakit, kita bisalah membiayai itu. Nah, tapi kan teman-teman ini kan masih muda, masih anggap remeh, tidak pernah rasa gitu waktu di dalam tempat tidur sakit, tidak ada uang sama sekali. Nah, itu seperti apa? Apakah harus ngutang? Nah, begitu kau ngutang, nah kau akan memperbesar siklus yang di pertama tadi. Siklus rate-nya makin besar dan makin berat. Makin berat. Kau harus mengutang kan? Karena situasi seperti itu kan kau harus ngutang. Nah, sedangkan setelah ngutang itu kau punya biaya hidup lagi, kau harus bayar utang itu. Nah, pasti mengerti sendiri ya, sudah kerja itu, yang sudah ngerti pasti mengerti. Kalau yang nonton ini yang belum kerja atau belum pernah merasa bagaimana bayar biaya keluarga segala macam, pasti belum terlalu kena. Tapi saya yakin teman-teman pasti mengerti itu. Utang. Berarti sebenarnya ada tangga finansial tidak sih, atau tangga keuangan tidak sih, Alfian, sebelum kita kemudian paham soal investasi, paham soal bagaimana kemudian mengalokasikan dana nganggur kita di tempat lain gitu. Itu ada tangganya tidak sebelum, mungkin karena kalau saya ikuti tadi ada penjelasan awal dari Alfian, kayaknya tidak bisa langsung ujuk-ujuk ada di investasi misalkan. Mungkin itu agak tinggi ya. Tidak ujuk-ujuk kita harus bisa bedakan mana aset, mana label. Ada tangga keuangan tidak untuk bisa menuju sampai sana? Memang yang tahap pertama, saya belum menjelaskan detailnya. Mungkin itu detailnya nanti kalau kita ketemu lagi. Oh iya, semoga ya. Ketemu lagi. Nah, tapi kalau mau menjawab ini, pertama dana darurat. Biasanya coba cari saja semua orang yang belajar tentang literasi keuangan. Mereka akan bangun dana darurat duluan. Tapi kalau kita yang masih muda, kalau misalnya kita masih tinggal orang tua darurat dulu baru cari dananya. Masih bisa. Orang tua masih bisa. Pinjol. Darurat dulu baru cari dana. Nah, kita harus siapkan dana darurat duluan. Apalagi dana darurat orang tua ya. Nah, kalau kita masih muda kita bisa langgar. Ya, pay later teman gitu ya. Jangan dulu. Kita coba tes, misalnya taruh di investasi dulu sedikitnya, kita taruh untuk kita punya cash. Misalnya suatu hari kita kena PHK, kita bisa pakai itu untuk biaya hidup kita waktu kita masih mencari pekerjaan. Begitu. Tapi dana darurat kan kita pakai untuk cash. Jadi semua dana darurat itu pasti cash. Ya, dia liquid berarti ya sifatnya. Kita jelaskan itu mungkin nanti ya, ada. Berarti simpan itu untuk next chapter ya. Oke. Baiklah. So next berarti ya. Kita next. Ya, ini yang teman-teman harus perhatikan, namanya ilusi keuangan. Ini semua ilusi. Jadi jangan pernah tertipu dengan barang-barang seperti ini. Dan namanya ilusi gaji. Jadi teman-teman tuh pikir begini ya, kadang minder kita. Kita misalnya gini, oh lihat Pak Alfian, oh dia ada kerja 2 memang, terus gajinya begini. Misalnya temannya kita, oh dia tuh kita miris. Tidak pede lah ya teman. Kita minder lah. Kita lihat kita masih gaji misalnya 1 juta aja. Terus temannya kita gaji sampai 10 juta. Itu kan belum tentu. Kita lihat dulu dia gaya hidupnya seperti apa. Jangan-jangan gaya hidupnya 11 juta. Atau gaya hidup 10 juta. Nah begitu akhir bulan, habis. Nah kau sebagai orang yang punya gaji 1 juta. Akhir bulan mepet gitu ya. Akhir bulan kau bisa buat gaya hidupnya hanya 900.000. Dan kau punya teman yang punya gaji 10 juta, gaya hidup 10 juta. Kayak Patrick tadi itu gaya hidup 10 juta, langsung habis. Nah kau tidak, kau masih bisa menyisakan. Gaji yang sebenarnya itu adalah yang kau bisa sisakan. Itulah gaji. Jadi kalau kau bisa tahan sampai tekan sampai 900.000, terus
sisakan 100.000. Nah itu kau punya gaji yang benar. Gaji bersih adalah 100.000. 100.000 ya. Bukan yang 10 juta. Karena gaji yang kita terima itu sebenarnya bukan miliknya kita. Gajinya kita tuh itu kasih di Pertamina untuk beli bensin. Ya, betul. Jadi, Pulsa. gajinya kita tuh kasih di- jadi orang pulsa, terus untuk beli beras. Nah itu tukang beras yang punya. Jadi begitu kau terima gaji itu bukan kau punya. Itu gajinya Bapak Kos. Itu Bapak Kos, kau harus bayar kos. Itu uang yang kau terima gaji itu miliknya Bapak Kos, miliknya tukang sayur, miliknya tukang beras yang jual beras, miliknya orang di demo. Nah itu kan kau punya gaji kan itu. Jadi teman-teman tolong buka pikirannya. Belum tentu itu gaji besarnya orang itu yang teman-teman lihat itu pas begitu. Lihat dulu, tanya gaya hidupnya bagaimana. Nah kalau teman-teman bisa menekan gaya hidupnya teman-teman, terus ada sisanya lebih daripada dia kan nol sama sekali, tidak ada sisa. Nah kau masih sisa 100.000, berarti ya, perhatikan ini, maka gajinya kau lebih besar daripada dia. Itu jadi jangan minder, lihat dulu. Kalau kita sudah belajar keuangan itu kita lihat dulu, oh, kau uang banyak kah begini. Nah, kita lihat dulu gaya hidup. Lihat dulu, belum tentu kok gaji lebih besar daripada saya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Itu sekitar kita biasa lah alami barang-barang, dan kita minder waktu pertama kali investasi kita, aduh kok saya gaji seperti ini. Kita tidak perhatikan ilusi itu. Nah sekarang sudah ya, teman-teman paham lah ilusi. Nah ilusi kedua itu ilusi aset. Nah ilusi aset pertama itu ilusi rumah. Rumah itu aset kah, liabilitas kah? Nah, kebanyakan orang pikir rumahnya itu saya itu ada asetnya saya. Nah belum tentu gitu. Karena tiap hari rumah harus bayar air lah, bayar listrik lah, bayar itulah, gitu. Perawatan rumah, kita tidak sadar gitu. Kok pas akhir bulan kok habis kita punya uang. Nah di mana salahnya? Nah, itulah kena kita ilusi, kena ilusi aset. Nah tanahnya kita pikir kita kaya karena punya tanah kan. Saya punya tanah di mana-mana, saya orang kaya. Tapi kan tanahnya tidak produktif. Dia tidak pernah tanam di situ. Biarpun daun ubi sekalipun itu kan aset. Kau tidak usah beli sayur kan. Kau tanam daun ubi di situ, akhirnya kau bisa ambil dari situ. Kan itu salah satu aset. Tanah itu menghasilkan daun ubi untuk kau. Nah itu berarti tanah itu asetnya kau. Kau tidak perlu beli di pasar, tapi ambil sendiri di kebun sendiri. Nah kalau tanahnya kosong, kita tidak bisa bilang dia liabilitas. Itu artinya kekayaan yang tercatat yang tidak produktif lah. Begitu, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai aset karena dia tidak menghasilkan apa-apa, hanya tanah aja. Laba ditahan. Harganya memang naik, misalnya harganya naik, tapi itu kan hanya di atas kertas. Belum bisa kalau dibilang kaya hanya karena punya banyak tanah, belum. Karena orang kaya itu mereka punya banyak aset, bukan punya banyak uang. Gitu. Mereka punya banyak aset, bukan banyak tanah, banyak aset. Sesuatu yang banyak menghasilkan uang untuk mereka. Nah ini namanya ilusi 2M. Nah ini kita teman-teman biasa sekali rasakan. Jadi kalau misalnya saya kasih ke teman-teman uang 2M, nah pasti sudah merasa kaya tuh orang-orang punya uang 2M. Wah, padahal hanya 2 ember. Nah, 2M tuh kayak kaya. Padahal coba pikirkan baik-baik. Coba pikirkan ini baik-baik. Coba pikirin. Kau punya 2M di dalam rumah dengan punya 2M dalam bentuk kos itu berbeda jauh sama sekali. Coba bayangkan. Kau punya 2M dalam bentuk uang tunai di dalam kamar dengan uang 2M dalam bentuk kos. Kos itu nilainya 2M. Nah, nilainya naik terus. Orang pasti mau beli tanahnya, bangunannya. Terus itu menghasilkan lagi untuk kau. Itu selain kau pegang di tangan uangnya dan nilainya, dia menghasilkan sesuatu untuk kau. Nah, begitu. Beda dengan 2M yang kau simpan di kamar. Karena kau beli tadi. Nah, sudah kau simpanlah di kamar itu 2M. Sembuh punya mati punya. Nah, rumah itu ada nonton misalnya tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Wah, buat apa kita nonton tiba-tiba inflasi Indonesia per tahun naik 10% per tahun. Nah, kita tidak perhatikan itu. Buat apa mama? Ganti saja kita nonton tukang bubur naik haji saja. Ini kan. Padahal waktu naik 10%, uangnya kita juga turun juga 10% nilainya. Begitu, karena inflasi itu akibat dari uangnya jumlahnya terlalu banyak, barangnya sedikit. Jadi harga barang itu naik. Nah, kita kan rasa tiap hari, itu kan bahasa yang terlalu keren-keren lah. Tapi harga barang itu naik terus tiap tahun. Coba teman bayangkan punya 2 miliar dulu
dengan punya 2 miliar teman simpan sekarang. terus selama 10 tahun. Nah itu juga kan tipuan dari asuransi kan tipu begitu juga. Bilang, setelah berapa tahun nanti Pak punya uang jadi 300 juta. Padahal kita tidak hitung dengan inflasi. Padahal hitungannya mereka di bawahnya inflasi. Gitu. Jadi, biarpun kau punya uang 2 miliar di dalam kamar, tapi inflasinya Indonesia 10%, sedangkan peningkatannya kau punya keuangan, peningkatan itu hanya 2%, maka kau akan miskin secara pelan-pelan. Pelan-pelan. Akan miskin terus, karena tergerus oleh nilai inflasi, karena harga barang pasti naik. 2 miliarnya 10 tahun kemudian, itu kan tidak ada artinya mungkin. Itu 2 miliar mungkin nanti hanya bisa beli mungkin mobil satu, padahal sekarang tuh bisa beli apa. Tapi kita tuh menghayal. Orang asuransi itu biasa nipu kita untuk menghayal tentang 2 miliar kita karena tidak belajar keuangan, jadi kita tuh menghayalnya ikut yang sekarang. Kita membayangkan, 2 miliar nanti yang sekarang ini nilai. Nanti uangnya Bapak jadi 2 miliar, nanti setelah 100 tahun kemudian, senang, saya tunggu sampai 100 tahun kemudian. Padahal setelah 100 tahun kemudian tuh 2 miliar tidak bisa beli permen juga. Tapi kan dia tidak mengerti bahwa ada inflasi. Berarti apapun sebenarnya begini, dalam perencanaan keuangan berarti ketika kita mau spending atau simpan uang itu di masa yang akan datang, perlu juga dipertimbangkan atau diikut sertakan dengan variabel inflasi berarti ya Alfian, supaya kita tidak termakan oleh ilusi inflasi itu tadi begitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang mau saving atau mungkin berinvestasi perlu pertimbangkan yang namanya inflasi tiap tahun. Berarti jangan sampai nanti hitung-hitungannya salah begitu ya Bapak Ibu. Oke. Berarti next lanjut. Oke. Ilusi keempat. Itu ilusi keempat. Coba kembali lagi. Oke. Sorry. Ilusi keempat itu orang-orang tuh terlalu uang tuh segalanya. Padahal uang tuh sebenarnya kertas. Dia tuh hanya kertas saja. Kita bisa sepakat satu gerai itu untuk jadi uang monopoli itu untuk jadi uang. Bisa. Yang penting satu gerai ini sepakat aja untuk uang monopoli atau batu begitu. Jadi dia tuh hanya kertas saja, tidak ada artinya, tanpa aset, tanpa ada hal yang membelakanginya, underlying-nya istilahnya. Bahasa terlalu keren ya, tapi yang membuat uang itu punya nilai dari kesepakatan itu. Jadi uang tuh jangan terlalu teman-teman dewakan tentang uang. Sebenarnya uang tuh dihasilkan dari aset. Aset itu yang lebih penting untuk menarik uang-uang itu. Karena sebenarnya dia ini hanya kertas saja. Jangan terlalu mendewakan uang. Uang itu kertas gitu. Yang jadi bernilai adalah aset. Aset itu yang bernilai. Ya kita beli tanah itu yang punya nilai. Tapi kertas itu hanya untuk alat tukar saja. Jadi tolong keluar dari situ. Uang banyak, apa itu belum tentu. Itu beda sekali. Sama kayak cerita 2M tadi. Dalam bentuk saldo dengan dalam bentuk aset itu beda sekali. Teman-teman harus bisa bedakan hal yang sesederhana itu menurut saya. Setelah kita nonton ini, saya jelaskan. Saya harap ya teman-teman bisa mengerti itu. Oke, sip. Oke. Berarti next. Nah, inilah kita punya hidup. Ya, baca sendirilah. Inilah kita punya hidup. Kita bekerja di tempat yang kita benci. Untuk beli barang yang kita tidak butuh. Untuk mengesankan orang yang tidak kita suka. Dengan uang yang tidak pernah kita punya, kita pinjam. Uang panas hidup. Ya. Wah, ini hidup. Kalau kasarnya ini hidup yang sampah nih seperti ini. Karena kita gengsi, kita lihat orang, kita hidup dalam dunia sosial dan programnya kita yang salah tentang orang kaya segala macam. Kita jadi korban. Gara-gara gengsinya kita ya seperti ini. Nah, teman-teman kalau memang tidak terlalu percaya dengan ilmu ini, nanti saya tidak berharap ya, tidak bermimpi, tapi ya pasti saya yakin yang nonton ini akan sadar setelah 20 tahun atau 30 tahun dari sekarang. Baru dia bisa melihat gambaran besar. Gitu. Nah, sebaiknya kita melihat gambaran besar ini dari sekarang. Sebelum 30 tahun, 20 tahun ke depan. Gitu. Nah, kalau mau merasakan sendiri, tidak percaya ya silahkan. Gitu kan. Saya sudah merasakan. Ternyata Om Johan sudah merasakan. Nah, iya. Nah, sebelum lanjut,
saya bukan kemarin sih, saya teringat beberapa waktu lalu saya pernah nonton, tapi saya lupa, wawancara satu orang kaya, tapi yang tidak mau disebutkan namanya. Mungkin teman-teman juga bisa ini ya, memberi tanggapan ya, soal ada tidak batasan atau formula khusus ketika kita mau membeli barang. Kalau dia kemarin, dia jawab begini, saya tidak akan membeli barang kalau misalnya saya tidak punya tabungan atau simpanan sebanyak 50 kali dari harga barang. Misalnya handphone 10 juta, HP 10 juta kan. Dia bilang, saya tidak akan pernah membeli HP seharga 10 juta ini kalau saya tidak punya tabungan atau simpanan sebesar 50 kali dari jumlah 50 kali dari harga HP ini. Begitu. Untuk bukan batas aman ya, maksudnya untuk supaya tetap memiliki ini tadi mungkin ya, dana darurat dan lain-lain gitu kan untuk kebutuhan, maybe something like that. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman sendiri tidak, atau bikin formula sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau punya prinsip sendiri, mungkin kita bisa share juga kepada teman-teman kita yang sedang mendengar live kita pada malam hari ini. Mungkin tidak ada tips tidak untuk kasih ke teman-teman formula khusus untuk ketika kita mempertimbangkan untuk membeli sebuah barang yang kita butuhkan ya ini ya, bukan barang yang kita inginkan ya. Misalnya saya sedang butuh motor saat ini, harga motornya 25 juta begitu. Nah, ada tidak formula khusus dari teman-teman, mungkin bisa share juga bagaimana untuk kita bisa memutuskan oke, saya bisa membeli ini dan saya tanpa harus mengorbankan pengeluaran lainnya, misalnya dana darurat dan lain-lainnya itu tadi gitu. Oke. Di-share mungkin teman-teman siapa yang mau duluan. Nah, ada tidak? Atau jangan terlalu barang besar lah, misalnya sehari-hari saja. Begini, saya pernah ingat temannya satu dari Manggarai Timur, saya tidak sebut namanya. Nah, dia pernah tanya ke saya tentang kebimbangannya dia punya uang pas. Jadi uang pas untuk beli motor. Dan dia butuh motornya. Nah, dia butuh motornya. Dan dia tanya saya, ini saya beli tanah dulu atau beli motor dulu? Dia mau beli tanah juga untuk aset. Nah, tapi dia juga butuh motor. Tapi setelah diperhitungkan, kita hitung-hitung ya, begitu kasar lah pasti bisa. Ini kita ngomong yang kasar-kasar aja ya. Tidak usah ngomong teknisnya. Dia lebih butuh motor daripada butuh tanah itu. Begitu. Jadi pada akhirnya dia membeli motor itu dan pada akhirnya motor itu banyak sekali membantu dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi dia memilih untuk beli motor walaupun itu sudah setengah dari uang yang dia punya. Mungkin sudah lebih dari 60% dari uang yang dia punya, tapi itu kebutuhan dan itu banyak bisa membantu dia untuk bekerja. Dia tidak usah kasih keluar uang untuk bayar ojek, untuk dia pergi jauh, untuk darurat misalnya anaknya sakit atau ada kebutuhan yang mendadak. Nah, akhirnya dia memilih untuk prioritas. Nah, kadang keuangan itu kita harus sifatnya kayak tentara. Ada situasi ekstrim di mana kita harus berkorban. Kayak misalnya tiba-tiba kita sakit, ya kita harus memang berkorban untuk kebutuhan itu. Misalnya kalau tiba-tiba ada uang nih 100 juta, dan ternyata biaya operasinya 60 juta. Nah, sudah kita harus kasih keluar itu 60 juta. Karena ini situasi lapangan, saya tidak mau ngomong duluan tentang bagaimana teknisnya. Bukan, tapi ada kita di dalam situasi ekstrim. Nah, ini kan kalau kita situasi yang baik ya, itu yang ditanyakan oleh Ibu Resti tadi kan, situasi belum ekstrim. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita sudah ekstrim gitu? Kalau situasi tidak ekstrim kan kita santai ya, buat apa di situ? Tapi bagaimana kalau ekstrim? Nah, kalau sarannya saya lebih baik ke hal yang prioritas. Kalau memang itu prioritas, jangan lagi lihat soal aset. Apa tidak usah dilihat. Kita pergi ke yang prioritas tuh. Baru kita urus itu aset gitu untuk yang sekarang. Seperti soalnya kan gini teman-teman, kalau misalnya usia kita ini kan masih bisa dibilang usia muda ya, karena masih produktif, karena mungkin untuk punya aset pada umumnya ya, untuk punya aset yang seperti disebutkan tadi itu masih belum sampai ke sana. Cuma yang sekarang kita punya itu misalnya tabungan begitu kan. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang kadang seperti temannya Bapak Alfian tadi itu, Kak Alfian tadi, galau ketika mau beli sesuatu. Tidak usah omong motor dan tanah deh, atau omong hal-hal yang ringan saja, misalnya mau belanja gitu kan, belanja sesuatu.
selalu berpikir 2 kali untuk beli gitu. Butuh sebenarnya, tapi pikir 2 kali lagi. Nah, yang saya mau tanyakan tadi, mungkin teman-teman punya formula khusus, maksudnya ketika teman-teman punya pengalaman sendiri begitu kan, mau beli sesuatu, tapi apa nih hal penting yang dulu dipikirkan selain prioritas tadi, untuk bisa dipakai juga oleh teman-teman lain formula khusus. Kalau misalnya yang saya dengar di podcast kemarin itu kan, kalau dia sendiri formulanya itu adalah dia tidak akan membeli barang tersebut kalau misalnya itu nilainya itu tabungan saya atau simpanan saya itu belum sampai 50 kalinya ini begitu. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Mungkin bisa share tipsnya gitu kalau pengalaman teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman tiba-tiba hari ini Kak Elsa kepikiran mau beli sepatu. Aduh, sepatu harganya 1 juta kan. Itu formula apa yang Kak Elsa pakai untuk memutuskan jadi beli atau tidak jadi beli gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau saya sih kalau berangkat dari pengalaman ya, kalau mau kemudian sebenarnya tidak ada formulasi yang pas, yang tepat untuk saya atau begini, maksudnya begini, formula saya belum tentu akan fit dan proper di formulanya Alfian. Ataupun sebaliknya, formulanya Alfian belum tentu fit juga di saya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya apa formula khusus atau apa formula apa tips, sebenarnya there is no tips. Tipsnya adalah nggak ada tips gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya sepakat sekali dengan apa yang Alfian bilang. Kalau misalnya itu menjadi skala prioritas, artinya begini, kita bikin hitung-hitungannya. Misalkan ini kan ada 2 case, saya beli motor atau saya tidak beli motor gitu. Ketika saya beli motor, apakah nanti pengeluaran itu akan jauh lebih besar ketika saya beli motor, begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini kan akhirnya yang membuat kita oke. Jadi ketika dengan membeli motor saya bisa menghemat sekian puluh persen atau sekian persen dari uang yang saya harus bayar ojek lah, bayar angkot atau apapun itu, ya maka memang ya keputusan terbaiknya belilah motor itu gitu. Apalagi ditambah dengan itu adalah sebuah kebutuhan begitu. Nah, kalau saya sih begitu, Mar. Jadi sebenarnya kalau tanya formula, tidak ada formula yang tepat begitu. Menurut saya ya seperti yang Alfian bilang itu sangat relatif begitu. Kita melihat kebutuhan kita itu atas dasar apa. Kalau saya sih lebih begitu, Mar. Jadi ketika misalkan saya kadang begini, ada hal yang tidak bisa saya tunggu 2 kali tabungan dulu baru saya beli gitu. Selama itu skala prioritas ya. Jadi lihatnya di skala prioritas saja. Betul mungkin ada hal yang maksud saya begini, mungkin pertimbangan itu akan kita pakai untuk keinginan. Hal yang gaya. Keinginan gitu atau wants. Betul ya. Kalau keinginan mungkin akan bukan mungkin ya. Kalau saya sih karena berdasarkan pengalaman, kalau hal itu merupakan wants ya, keinginan, maka saya akan pertimbangkan dulu. Saya mampu tidak beli 2 kali tabungan saya ini sudah mencukupi bahkan 2 atau 3 kali ketika saya beli barang itu atau tidak gitu. Tapi selama itu bukan kebutuhan, ya saya pikir sih bisa pakai formula yang tadi ya. Tapi kalau itu merupakan sebuah kebutuhan yang memang urgent dan harus diprioritaskan, ya tidak harus menunggu berapa kali lipat gitu. Kalau memang ada uangnya dan itu tadi ya, beli hal tersebut bisa memangkas banyak pengeluaran lain, ya maka putuskanlah itu gitu. Itu sih, Mar, kalau saya. Iya. Untuk kasih ke tips ke teman-teman kita kan. Ya, betul. Tips yang lainnya, saya sebenarnya itu teorinya itu namanya 4%. Untuk ambil dari 4% dari penghasilan dari aset ya. Tapi kan itu belum, itu terlalu tinggi lah. Kita ngomong yang dekat aja. Misalnya gini ya. Kau punya gaji 2 juta. Terus lihat dulu barang. Nah, dengan lihat dulu sisa uangnya kan. Begitu. Kalau misalnya gini, setelah kita tekan begini, kita sisa uang 500.000, berarti barang yang mau kita beli itu harus setengahnya. Oke.
Karena setengahnya itu kita pakai untuk aset. Nah, setengahnya itu kita pakai untuk terserah kamu. Kadang saya gitu, kalau ada uang yang saya sudah pakai untuk kebutuhan sudah, terus ada uang yang saya pakai untuk alokasikan aset sudah, maka bebaslah saya. Uang yang tersisa itu bebas sudah, terserah. Itu misalnya ada barang itu, sepatu harga 100.000, nah ternyata sisanya 200.000, ya sudah saya beli sepatu itu tanpa rasa takut sama sekali. Karena asetnya sudah terpenuhi, kebutuhannya sudah terpenuhi, nah sudah. Ya jadi itu ukurannya. Kalau menurut saya, tadi itu kan saya menjelaskan yang urgen. Gitu, karena ada situasi lapangan. Karena saya pernah lihat teman-teman yang dalam situasi lapangan, bukan situasi teori gitu. Nah, jadi saya kasih tunjuk yang urgen. Tapi kalau tidak urgen adalah kau alokasikan untuk aset sudah, terus kau punya alokasi untuk kebutuhan sehari-hari sudah, nah sudah aman. Berarti kau boleh foya-foya sudah uang itu. Nah, gayanya orang kaya kadang begitu. Uang Mereka nganggur begitu. ya. Uang nganggur. Uang nganggur. Jadi mereka taruh di mereka punya aset sudah, terus mereka sudah taruh untuk biaya hidup. Nah, ada sisanya, itu baru mereka foya-foya. Kita tidak, kita pakai semua uang yang ada untuk foya-foya. Mereka tidak, mereka foya-foya dari uang sisa yang sudah ada di aset, sudah. Terus yang ada di kebutuhan, sudah. Nah, itulah ukuran mereka beli barang. Dan ukuran foya-foyanya seperti itu. Nah, itu formulanya saya gitu. Biasanya yang saya terapkan. Tidak pernah ada formula yang paten gitu ya, untuk dipakai semua orang. Oke. Karena kebutuhan dan biaya hidup tuh beda-beda tiap orang. Tapi sebisa mungkin kita cari cara bagaimana untuk bisa menekan gaya hidup kita supaya bisa memperbesar anggarannya kita untuk aset. Begitu, terutama untuk aset dulu sebelum kita foya-foya kita prioritaskan itu. Kecuali nanti kita sudah, yang saya cerita tadi, sudah 10 tahun, 5 tahun kemudian, atau tiba bagaimana kita punya aset sudah besar. Begitu. Nah, itu kita bolehlah ukuran foya-foyanya seperti itu, sisa dari aset, sisa dari setelah biaya kebutuhan hidup. Sudah ngerti begitu dia punya cara. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Sekali ya. Walaupun mungkin ini agak sedikit berat, tapi sangat relatable sekali dengan kita punya sehari-hari kan. Jadi ini ilmu ini gratis guys. Jadi kalian yang mendengar ini sangat beruntung karena kalau ikut seminar, wah, ini bisa jujur. Kalau ikut seminar bayar mahal. Iya, mahal kan. Mahal. Iya. Cari sendirilah, cari sendiri di internet. Setelah ini keuangan berapa banyak. Semoga setelah ini tidak ada ini ya, invoice yang muncul di kantor ya. Betul sekali. Oke. Ini berarti ini boleh saya bilang poin terakhir ini adalah nasihat keuangan ya, berarti dari Alfian. Jadi kita jangan sampai kita bekerja di tempat yang kita benci untuk beli barang yang kita tidak butuh. Sabar, saya mau tanya dulu. Untuk mengesankan Oke, baru silakan dengan uang yang kita tidak pernah punya. Oke. Ini saya pikir notes yang sangat key notes yang pesannya kuat sekali. Dan semoga ini bisa ditularkan ke anak-anak muda orang Manggarai begitu. Ya, gimana Johan? Nah, mungkin flashback sedikit. Ada satu hal yang unik dari mungkin kita nggak udah flashback, Johan. Oh iya. Oke. Jangan dipotong. Dari tadi kan Alfian menjelaskan terutama soal bagaimana ketika kita ke depan nanti menghadapi insiden-insiden yang tidak pernah kita inginkan gitu. Nah, tapi ada satu hal unik yang sama sekali tidak disebutkan oleh Alfian, yaitu asuransi. Di mana peran asuransi di dalam kita mengelola dana yang kita punya. Nah, dari tadi kan Alfian mengatakan ketika punya penghasilan, kita harus sisihkan penghasilan kita untuk aset. Nah, orang seperti Patrick itu selalu mengatakan pemasukannya itu sudah cukup dan hidupnya sudah tercover oleh asuransi. Kenapa demikian? Karena memang di lingkungan kita, di sekitar kita itu banyak financial planner ataupun advisor yang selalu mengatakan kita harus selalu punya dana darurat. Nah, dana darurat itu kan ada hitungannya berapa kali dari penghasilan. Sedangkan untuk mencapai dana darurat yang istilahnya minimum atau esensial buat kita, itu kan butuh waktu. Bagaimana di antara waktu itu terjadi sesuatu? Nah, apakah masih baik ketika kita menyisihkan uang bukan hanya untuk aset tetapi asuransi? Saya setuju asuransi bukan investasi tetapi mungkin untuk mengcover dana darurat itu. Mungkin pandangan Alfian sendiri bagaimana terhadap asuransi itu? Karena kadang saya lihat orang itu
bayar asuransi itu sepertinya malah jadi kayak ngutang gitu, karena tiap bulan harus dibayar itu. Kan Iya, tidak kayak ada kepastian BPJS. kapan dia. Ya, Iya. Tetapi BPJS. apakah Tidak apa-apa kan itu kita penting? sebut merek. Nggak apa-apa, Hmm. BPJS itu kan itu. Ya, Iya. BPJS Iya, karena umum. itu kan Maaf, HP saya jatuh. Gimana ya? Asuransi itu bisa juga, itu mungkin saran nih, kita dengar, teman-teman dengar itu saran dari Pak Johan untuk asuransi. Pilih saja, tapi saya secara pribadi kalau sudah mengerti tentang keuangan, kita harus benar-benar genggam dalam kita punya tangan kendali tentang keuangan itu. Walaupun ya bisa itu saya coba untuk jadikan saran mungkin. Karena memang saya juga punya BPJS, saya juga bayar BPJS, tapi BPJS ini kan berapa, arti kan 80.000, saya yakin teman-teman bisa lah. Artinya keberadaan asuransi juga itu sebenarnya menjadi Ya. salah satu ini ya, Ya. variabel. Tambah lagi nih berarti satu variabel. Salah satu variabel. Ada dana darurat, lalu ada asuransi, baru mungkin kemudian naik ke step atau tangga lain lagi, misalnya mungkin aset, investasi dan lain sebagainya. Ya, karena kita juga bukan apa ya, kita lihat secara kenyataan itu asuransi itu kan sudah tidak terpercaya gitu. Bukan saya mungkin oknum ya, mungkin karena yang membuat tidak percaya. karena kan kayak kasus kayak saya sebut saja merek, kita sudah pernah rasa semua ya, kasus Jiwasraya. Itu kan sudah 50 tahun, harusnya kan sudah terpercaya sekali. Loh kok sekarang bagaimana? Nah, semua orang kan di Bumi Putra, Jiwasraya kemarin, loh kok seperti itu. Nah, saya jelaskan ini supaya teman-teman itu punya kendali penuh terhadap keuangan. Karena asuransi itu orang yang kontrol kita punya uang, bukan kita sendiri. Tapi kalau sebenarnya mereka punya cara sama aja, saya yakin mereka punya cara untuk kelola uang di asuransi sama kayak caranya saya juga. Saya yakin sekali, coba teman-teman lihat cara kerjanya asuransi. Kalau lebih dalam lagi teman pelajari tentang asuransi, yakin dia punya cara pasti sama seperti saya. Hanya karena dalam sebuah lembaga yang sudah besar. Tapi kita lihat kemarin, ini terbukti aja asuransi itu pas pandemi kemarin. Justru pas pandemi, mereka bukannya bantu masyarakat, malah kasus besar waktu itu. Kasus kita kan tahu sendiri, coba teman-teman cari, itu kan Bumi Putra. Saya sebut sekasar. Bumi Putra Jiwasraya, karena itu memang kenyataan. Tidak perlu saya ini sebut merek ya, tapi memang itu kenyataan, ada di berita, dan kita semua merasakan kasus. Dan banyak orang yang merasakan itu. Nah, bagaimana kita keluar dari situ? Nah, setelah kalau saya punya ini, coba cari sendiri. Cara kerjanya sama aja, mereka beli saham, beli reksadana, dan itu yang saya mau jelaskan mungkin nanti setelah mungkin ada episode selanjutnya untuk mengelola keuangannya kita sama seperti orang asuransi. Nanti itu ada pembahasannya asuransi, mungkin nanti kita akan bahas bagaimana siap kerja. ditunggu. Jadi berarti soal hanya karena beda lembaga aja ya, lembaga saja ya, Alfian. Tapi pada dasarnya sistem pengelolaan keuangan itu ya bisa dibilang kita bisa punya sistem yang sama dengan yang dilakukan oleh asuransi. Oke, baiklah. Ya, ini slide terakhir apa nih? Terima kasih. Terima kasih. Lihat tentang masa tuanya kita seperti apa. Terus kita keluar dari siklus retrace. Retrace-nya kita sudah keluar. Dengan sudah belajar keuangan yang baik, kita berharap bahwa di masa depan kita bisa keluar dari itu. Oke. Berarti halo? Begitu aja. Oke. Nah, mungkin kembali tadi ke ini ya, poin-poin kunci yang Alfian sebutkan tadi, bahwa memang menjadi penting itu dasar pertama soal pemahaman tentang apa yang sudah kita pelajari hampir 1,5 jam sudah ini, Alfian ya. Itu soal udah 2 jam Kak. Oh, 2 jam. Wow. Ini sekarang jam 9. Tidak, tadi saya ingat kita molor sekitar 45 menit ya. Jadi ya masih bisa diampuni lah. Berarti titik awalnya adalah soal mindset ya. Start point-nya itu soal mindset. Jadi ketika kita benar nih pola pikirnya atau mindset-nya terhadap keuangan atau terhadap pemahaman kita soal keuangan itu seperti apa, maka ya yang lain-lain pasti akan mengikuti.
begitu. Ya. Nah, mungkin sebelum kita closing, ada lagi kah? Mungkin yang di IG, kayaknya teman-teman yang di live di IG sudah tidur semua ya. Ya, tidak apa-apa. Tapi nanti kemudian kita pasti akan selalu membuka ruang diskusi, mau kemudian itu di IG atau mungkin ya kembali lagi kami sampaikan, kami membuka ruang diskusi yang cukup luas. Di websitenya Elnusa, ada elnusaconsulting.com, lalu kemudian di IG-nya sendiri, lalu ada di Facebook PT Elnusa Mitra Niaga, dan juga bisa konsultasi secara langsung lewat WA bisnis kami gitu. Jadi saya pikir ini sama dengan chapter-chapter sebelumnya, Alfian. Semoga ini menjadi pintu gerbang, kita bisa sama-sama bergerak untuk memberikan pemahaman soal literasi keuangan ke teman-teman muda yang ada di bawah. Jadi ya, hanya opening saja, opening, dan masih kulit luar sekali ini Alfian ya. Iya. Ya. Oke. Ya, terakhir mungkin sebelum closing, ini kayaknya tadi saya harusnya share ini ya, sebentar. Bisa kelihatankah? Oh ya, sebentar. Nah, ini tadi sudah, ini sudah. Ini sudah dijelaskan. Nah, mungkin ini sebelum kita closing, ini hal yang menurut saya jadi yang cukup penting juga untuk kita share ke teman-teman. Menurut Alfian, lebih penting investasi ke produk keuangan atau investasi ke diri sendiri? Kalau lihat dari dia punya urutannya, harus pertama investasi ke diri sendiri. Jadi saya juga pertama kan begitu. Jadi saya beli buku-buku tentang keuangan, saya ikut seminar-seminar, itu sebelum leher ke atas investasi sama sekali. Begitu. Jadi begitu punya ilmunya, baru kita mulai untuk investasi keuangan. Supaya kita pegang pedangnya, jadi kita belajar dulu. Oke. Ya, saya jadi ingat ini. Saya jadi ingat ada satu quotes ya, saya lupa itu punya siapa gitu. Jadi tidak akan pernah ada orang yang bisa mencuri ilmu itu dari dalam otakmu. Jadi uang yang kau simpan dalam otak itu yang tidak bisa orang curi, mau dia secanggih apapun. Kayaknya itu aset atau investasi mungkin yang paling istilahnya paling aman gitu. Selama uang itu kamu taruhnya di otak. Ya, jadi saya pikir saya juga sepakat sih dengan Alfian. Jadi investasi ke diri sendiri itu menjadi batu pijakan sebelum kita berbicara soal investasi keuangan. Bagaimana kita mau investasi keuangan kalau kita tidak paham, ya kan? Iya. Kayak kata patung dasar waringin tuh. Apa itu? Apa itu? Kalau kamu investasi leher ke atas, maka hasilnya akan memberikan hasil untuk leher ke bawah. Masalahnya kami kuyang nih, Johan. Kami takut ada leher ke bawah. Iya, tapi paham sih maksudnya, betul. Ya, paham sekali kok. Ya, jadi semuanya kembali ya tadi bahwa mindset itu menjadi dasar dari semuanya. Baiklah. Nah, kalau yang ini tadi sudah saya pikir. So guys, ya. Terima kasih banyak Alfian, sekali lagi. Waduh, ini kontaknya ini ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi, ilmu gratis ya, saya tebalkan, saya bold, saya underline, saya garis miring lagi, tambah dikasih apa namanya dalam kurung gitu. Free, gratis, ini bisa bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Dan harapan kami, Alfian tidak akan kapok untuk berbagi banyak hal soal pemahaman Alfian terkait dengan keuangan. Sehingga nanti ke depan harapannya, walaupun mungkin tidak semua orang akan tertarik membahas ini, tapi setidaknya ada 1-2 orang yang bisa, ya boleh saya bilang kita selamatkan dalam hal pemahaman mereka soal keuangan. Jadi terima kasih banyak Alfian untuk terima kasih. Semoga sukses selalu.
hati-hati ke Bejawa. Ya, kami menanti cerita-cerita seru lainnya di chapter-chapter selanjutnya. Begitu Alfian. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di chapter berikutnya. Jadi untuk yang mungkin masih stay dan yang mungkin tidak ada juga ya jam-jam segini. Terima kasih banyak sudah bergabung di live. Jangan kapok untuk menunggu chapter selanjutnya. Kami akan hadir dengan beragam tokoh-tokoh ataupun penggiat-penggiat dalam berbagai sektor kehidupan manusia di tanah Manggarai tercinta ini. Itu saja dari saya. Jadi Vian, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Stay healthy. Ya, stay healthy. Ya. See you on top, guys. Baru mau ngajak makan nasi goreng. Oh, Ya udahlah. See you semuanya, guys. ya, Pak, boleh tuh. Kan masih sore kan? Mak masih sore sekali. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, terima kasih Alfian, banyak. terima Kakak. kasih banyak. Salam untuk keluarga. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pak dosen. Semangat selalu. Oke. Bye. Bye-bye. Thank you Pak dosen. Saya Dadah. leave sudah ya. Oke, terima Ya. kasih Alfian. Oke, terima kasih. Nanti rekamannya bisa dinonton di YouTube juga. Oke.